Halo Kawan Humas, kembali lagi di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara bersama saya Bribtu Nofrina Sution dan rekan saya Bribtu Afika Nasution. Nah kawan Humas, di kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu anggota Polri yang menjadi sosok inspiratif nih di hari ini. Dia adalah pendiri Rumah Tahfiz Quran. Seperti apa sosoknya? Langsung saja kita sambut Abang Aibda Tabiul Hidayat SHMH. Assalamualaikum Bang. Apa kabar Abang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini udah langsung penasaran, ini langsung Mm-mm, nanya-nanya betul. ini Kak Iya. sama Bang Nabiul. Betul. Nah Bang, ini bagaimana sih Bang awal mula ide mendirikan Rumah Tahfiz Quran Bang? Awal idenya saya mendirikan rumah tahfiz Al-Quran, saya terinspirasi dengan para hafiz. Saya ingin anak saya menjadi hafiz Quran, karena saya lihat para hafiz Quran itu ya kepribadiannya jujur, terus Betul. orang yang kuat, karena kan selalu murojaah, harus istiqomah dalam mengulang hafalan. Jadi terus kemampuan dalam berpikir juga sudah nggak diragukan Betul, kalau seorang hafiz betul. Quran. Jadi saya memberanikan diri untuk mencoba mendirikan rumah tahfiz Al-Quran, walaupun itu diawali sudah sejak lama. Saya mendirikan itu tahun 2020, tanggal 12 Agustus 2020. Nah itu pertama kali saya masukkan santri ke rumah tahfiz. Tapi saya pertama masukkan ustadz ke rumah tahfiz yang saya dirikan itu di bulan Juli tahun 2020. Nah, rumah tahfiz ini dinamai Usamah Habibullah. Kenapa diberi nama Usamah Habibullah nih Bang? Ada cerita nggak? Apakah ada cerita nggak di balik nama rumah tahfiz ini? Masya Allah. Rumah tahfiz Usamah Habibullah ini, Usama itu anak saya yang nomor 2. Habib itu anak saya yang nomor 3. Sedangkan Hizbullah itu Habibullah, berasal dari Hizbullah, anak saya yang pertama. Nah itulah yang saya gabungkan, Perpaduan. Masya Allah, perpaduan anak tiga-tiga. pertama, kedua, dan ketiga, supaya nanti mereka juga bertanggung jawab. Rumah tahfiz ini bukan sampai pada diri saya, mereka juga turut nanti membangga rumah tahfiz ini. Baru ngebahas ini aja sampai merinding. Karena sangat jarang loh Bang seorang anggota Polri mendirikan rumah tahfiz. Itu memang, dan kenyataannya Iya. jarang, dan ini menemukan sosoknya di depan kita langsung nih Ano. Ya. Nah Bang, ini awal mula mendirikan Tahfiz Quran ini modal sendiri apa gimana nih Bang? Iya. Modal sendiri? Modal sendiri. Saya tinggal di rumah dinas. Lalu selama di rumah dinas kan saya ngumpulin uang. Di rumah dinas itu istri saya juga jualan makanan dan minuman gitu. Ya tabungan saya sisihkan dari gaji, sama istri juga seperti itu. Saya beli rumah subsidi. Rumah subsidi, ya rumah subsidi tahu lah kan, cuma ukuran kecil. Iya. Saya cicil 1 bulan itu 1 juta. Nah karena saya tinggal di rumah dinas, rumah subsidi itu kan kosong. Memang saya sudah pikirkan dari dulunya, itu konsep yang saya buat rumah subsidi ini adalah supaya nantinya bisa banyak orang di situ. Berarti memang diniatkan untuk itu ya, ke Bang? situ arahnya. Nah jadi sudah berjalan 3 tahun, sudah berdiri rumah tahfiz itu kan. Nanti tiap Sabtu saya datang ke situ, saya bersihkan. Itu belum rumah tahfiz, masih rumah subsidi. Masih rumah biasa berarti ya? Masih rumah biasa. Baru saya yakinkan istri. Nah, di situ yang agak, Berarti awal-awal dari istri apa ada penolakan atau mungkin sedikit ini ya, menyampaikan aspirasinya nih. Begitu ya. benar. Pertama saya bilang sama istri, Dek, saya berniat untuk berbuat rumah tahfiz, buat rumah tahfiz. Dia juga, apa itu rumah tahfiz, kan? Latar belakang dia kan pendidikan umum. Saya kan, kalau memang saya kan sudah paham itu hafiz. Betul. Gitu. Jadi istri saya bilang, loh itu
gimana rumah tahfiz itu? Ya itu untuk mendidik anak-anak menghafal Quran. Nah, mereka yang sekolah, nanti sekolah formal di situ menghafal Quran. Nanti mereka tinggal di situ. Terus gimana nanti yang ngasih makannya siapa? Iya. Pasti panjang yang Semua dipikirkan dipikirkan. kakak pada saat itu ya Bang. Ya yang ngasih makannya kita, saya bilang. Terus yang nyekolahkannya gimana? Ya kita. Nggak salah ini abang ini. Betul. Bilang sama beliau kan. Pasti itu pasti nggak salah. menjadi yang disampaikan iya Nggak betul. salah ya. Ya enggak lah. Ya kalau bisa kan mumpung kita masih muda. Kenapa sih kita berbuat baik sama orang gitu, biar bermanfaat sama orang. Kita aja kan kita kan bukan orang kaya kita, dibilang gitu sama istri. Jadi memangnya harus kaya baru bisa berbuat seperti ini, saya bilang. Kapan kita kaya? Nah, itu yang saya bilang, kapan kita kaya? Enggak. Dia sulit untuk menerima itu. Iya, Nah, ya kan? menolak ya, Pak. Berapa lama sih Bang membujuk kakak akhirnya kakak memutuskan Ada hampir 1 bulanan juga itu. itu mungkin setiap hari ada perdebatan membahas itu. Kan dia kan agak jauh sama saya supaya nanti jangan cerita ke situ Iya, lagi iya. kan. Tapi saya tetap istiqomah, insya Allah saya tetap mewujudkan itu. Tapi dia juga nggak mau kalah, dia telepon ibu saya. Mungkin ini yang bisa. Iya. Mencari dukungan supaya Tidak jadi nggak usah dulu gitu mungkin ya. Aku sampaikan sama oma, dia bilang, aku sampaikan sama oma itu, kita bilang gitu kan. Ya, mendengarkan disampaikan sama orang tua, saya kan takut juga sih permasalahan rumah tangga saya kok sampai ke orang tua gitu kan. Lalu saya berdoa sama Allah lah. Sholat saya minta sama Allah, ya Allah, ini sudah lama saya niatkan, tapi saya mau berbuat baik, kayaknya ada tantangan ini, seperti itu. Jadi saya pun terkejut juga ditelepon sama orang tua saya, ibu saya kan. Assalamualaikum anakku, gitu. Waalaikumsalam mak, apa kabar mak? Kan gitu. Sehat mak, sehat. Gini, mama bukanlah mencampuri urusan rumah tangga ya. Kalau kan? udah menyangkut mama nih kita agak lebih sensitif Agak nih ya Bang ya kan. Waduh kok udah nyampe. Iya. Nah, aku dengar kamu membuat rumah tahfiz, disampaikan sama Ewi, istri saya itu kayak Ewi namanya. Ewi. Sudah dipikirkan matang-matang itu anak gue katanya. Udah mak, insya Allah mak. Di mana kamu buat? Itu saya buat di rumah subsidi yang baru saya beli. Rumah subsidi itu pun sebenarnya orang tua saya pun mungkin belum tahu kali itu, belum pernah datang ke situ. Jadi gimana nanti makan anak-anak itu? Betul. Gimana pula nanti makan anak-anakmu, anak dan istrimu? Insya Allah mak, kalau kita berbuat kebaikan mak, insya Allah adanya itu mak, nanti rezeki saya mak, bilang itu adanya, saya sisihkan dari gaji setiap bulan, bilang. Kebetulan cicilan saya bank waktu itu pun baru selesai, gitu kan. Ya, kayak mana ya kata mama, pikirkanlah betul-betul itu katanya. Saya bujuk juga mak. Udah mak, saya minta doa dari mama supaya dukunglah kegiatan saya ini, doakan supaya saya bisa terwujud apa yang saya inginkan, bilang. Kan jadi amal juga mak sama Babah, saya manggil ayah itu Babah, sama Babah, dia bilang. Orang tua saya meninggal, ayah saya udah meninggal. Nah, kan insya Allah mudah-mudahan kan ngalir sama dia. Betul. Nah itu tadi mama saya, oh baiklah kalau kayak gitu, dia bilang. Bahkan mak saya mendukung, nanti kata istri, udahlah Ewi bilang, dia sudah kayaknya nampaknya udah keinginannya kuat untuk ke situ, gitu kan. Udah, saya mulailah. Saya gunakan uang tabungan saya cat itu yang bagus lah supaya layak. Bagaimana supaya anak-anak itu terhormat di dalam. Betul. Saya buat kaligrafinya, saya telepon teman saya yang dari pesantren juga membuat kaligrafi. Assalamualaikum akhi, saya bilang, saya tak tolong sama antum, tolonglah buatkan kaligrafi di rumah tahfiz saya. Saya buka rumah tahfiz, iya boleh katanya, datanglah nengok. Tengok situ kan, jadi mana konsepnya, saya buatlah konsepnya seperti ini, saya buat. Jadi mungkin
sama orang itu harganya itu sampai 500 per meter, itu saya minta nego lah. Saya ini kan Bintara ini, saya bilang, bang, Bintara ini bang, gaji saya pun pas-pasan, saya bilang. Ya. Kalau bisa janganlah sampai segitu bang, 300.000 lah per meter, itulah. Saya buat, alhamdulillah dalam 1 bulan itu bisa lah dikerjakan kan. Nah, saya sudah buat tanggal berapa nanti masuk santri, tanggal berapa nanti Ustadz itu harus masuk, udah saya konsep jadwal gitu, udah diatur, saya jadwalkan, saya atur jadwal. Tapi memang karena keterbatasan mungkin dana tadi juga ya kan, mundur, tapi berkelang nggak lama gitu. Alhamdulillah udah siap. Saya yakinkanlah istri saya kan. Jadi waktu itu istri saya bilang, tengoknya udah jadi gitu kan, betul tuh babang ini benar-benar ini dan gitu, niat kali gitu. Ya udah, dia pun jadi wanita yang hebat dia, gitu, bisa. Ya udahlah kalau gitu bang, kita kalau udah sempat seperti ini, ayolah serius kita dalam Berarti yang tadinya gitu. mungkin istri belum mendukung, sekarang malah jadi ikut menyemangati ya bang. Bahkan ya. mungkin dari jualan. Jadi kan gini, waktu ditelepon sama mama dia bahwa saya kemana kuat, dia mencari itu, mempelajari apa sih habis itu. Mungkin dia terinspirasi juga dengan gitu ya. Ternyata setelah nanti kita dengan keberkahan Al-Quran ini mungkin bisa ke anak, bisa ke apa gitu. Gimana ya? Anak-anak ini nanti sampai meninggal pun kita bisa mengalir pahalanya gitu. Jadi udahlah bang. Bahkan saya kan udah buat itu tukang masak di situ. Saya gaji tiap bulan, saya datang, setiap hari datang kan. Saya gaji bulanannya kan. Terus istri yang belanja, belanja diantar situ. Saya beli kulkas supaya nanti orang tua muda gitu. Nah awal mulai nih rumah tahfiz berdiri nih bang, berapa banyak sih muridnya gitu di dalam awal-awal nih? Awal mula itu santrinya 10 orang. Memang saya targetkan itu kemampuan 10 santri. Bertahap berarti memang ya. 10 santri saya gratiskan selama 2 tahun. Saya lengkapi lemarinya semua, saya fasilitasi, saya sekolahkan gitu. Berarti mereka kalau sekolah itu bang di dekat situ atau apa gimana bang? Ada yang sekolah dekat situ, ada juga dia sekolah formal tapi dia mondok di tempat kita. Gitu. Berarti Semua sekolah formal. Berarti Saya selama 2 tahun tidak ada dipungut biaya ya tidak bang, ada 10 dipungut santri. biaya. Nah, tapi dalam perjalanan itu datang ini wali santri. Rame-rame datang ke tapi saya pas lagi dinas, ditelepon saya. Pak, bisa datang ke rumah tahfiz katanya. Bisa, saya bilang. Ada apa itu? Pak, saya takut juga ada masalah apa ini kan gitu kan. Datang lah kan. Jadi ya Pak, baiklah Pak gitu. Saya datang kira-kira 1 jam lagi Pak, saya kan masih kerja Pak. Ya orang itu di setting juga sudah sore kan. Maka saya pun datang ke sana. Sampai di sana itu satu kejut rame wali santri. Ada apa ya Pak? Datang ke sini sampai ibu-ibunya juga ikut datang gini Pak katanya. Kami udah musyawarah wali santri. Nggak enak rasanya kami Pak. Semua Bapak fasilitasi selama 2 tahun. Sampai sekarang ini anak-anak kami itu Bapak perlakukan seperti anak sendiri gitu. Jadi maksudnya gimana Pak? Ada masalah? Bukan. Gimana kalau seandainya kami kumpul-kumpul uang 200.000 1 bulan gitu untuk anak-anak kami. Emangnya kayak mana rupanya makanannya nggak enak, saya bilang gitu kan. Merasa juga salah kan gitu, saya kira kan salah, ada yang salah gitu. Oh bukan Pak, bukan katanya bilang. Kami aja nggak merasa nggak enak gitu. Oh ya, jadi orang Bapak ikhlas nggak itu, saya bilang. Iya benar. Ikhlas lah Pak gitu. Bahkan apapun Bapak minta, misalkan entah butuh untuk keperluan di rumah tahfiz ya. Itu misalkan kami gantian untuk mengantarkan masakan lauk pun kami siap datang. Tapi saya pikir oh gitu Pak. Ya udahlah kalau memang itu niat orang Bapak, nanti
silahkanlah uang itu saya pergunakan untuk nambah gaji guru, nambah guru baru untuk tenaga pengajar kan gitu. Jadi mereka ada yang ngasih, ada yang enggak gitu. Jadi saya tambah guru. Semakin terus kan ini kan anak-anak ini kan saya ikutkan juga musabakoh di luar gitu. Anak-anak ini berprestasi. Bukan satu orang aja yang berprestasi, ada yang dari Labuan Batu, dari kecamatan Kabupaten Deli Serdang itu di Kecamatan Beringin, Kecamatan Lupakam gitu, prestasi mereka itu. Jadi bawa lagi ini mau memasukkan anak-anaknya gitu, keluarganya kan sampaikan sama keluarganya, aku mau ke sana lah. Saya bilang saya mohon maaf, bukan saya nggak mau, saya keterbatasan. Tempatnya juga ya. Iya, keterbatasan tempat, terus pun biayanya saya nggak sanggup nanti. Nggak apa-apa lah Pak, kalau mau misalkan pakai biaya pun kami mau, kayak gitu. Kalau itu saya pikirkan lagi lah, gitu saya bilang gitu. Nah itulah saya karena ada nggak bisa juga saya tolak kan, udah ada yang datang, maka saya terima. Nanti ada yang ngasih uang berapa gitu kan, ada yang ngasih 400.000. Berarti ibaratnya untuk pembayaran nggak ada dipatok nggak ada yang seikhlas dari para wali aja ya. Itu pun karena seiring berjalannya waktu karena udah 2 tahun nggak enak ya. Iya benar, 2 tahun digratiskan itu sebuah, apalagi anak mereka selama di sini juga berprestasi, jadi mungkin orang tuanya juga berpikir ya kan. Nah untuk saat ini udah berapa sih Bang jumlah murid-murid di rumah tahfiz? Ada 25 orang, ada yang mondok di situ, ada juga yang pulang-pulang. Oh pulang datang ya gitu ya di situ ya. Ada juga saya begini, Pak Dayat, anak saya mau ke Mesir, bolehkah saya ke situ saya buat tapi dia pulang hari gitu, saya mau ngambil 4 juz saja supaya bisa. Boleh, nggak apa-apa Ustadz, saya bilang gitu. Kadang di situ pun nempatkan anak-anak Ustadz juga, anak Ustadz, saya pikir kan sebenarnya banyak sih pesantren yang lain, tapi memang mereka itu milik ke rumah tahfiz kita. Iya benar. Gitu. Nah, Bang, kalau untuk pengajar sendiri, ini Abang terlibat langsung nggak sih mengajar atau ada juga merekrut berapa pengajar di sana, Bang? Kalau awalnya itu hanya 2 orang. Kok sekarang ini udah sampai 5 orang. Sampai 5 orang ya. Awalnya 2 orang dan saya melibatkan diri mengajar di situ supaya berhemat ya kan. Supaya hemat juga ya. Sambil kontrol ya kan. Iya, karena yang saya ajarkan itu bahasa Arab sama hadis ya kan. Sekali saya ajarkan matematika supaya apa yang pelajaran-pelajaran yang mereka mengerti saya ajarkan gitu. Karena bahasa Arab dan hadis itu juga berkaitan dengan menghafal supaya memudahkan mereka dalam menghafal. Iya benar-benar. Nah tadi kan Abang bilang ikut juga nih terjun mengajar, terus memperhatikan juga murid-murid di rumah tahfiz. Sementara Abang kan seorang anggota Polri nih, gimana sih Bang bisa membagi waktu dengan kesibukan yang kita tahu di Polresta Deli Serdang nih juga banyak kota besar, banyak kesibukan, mungkin ngepam, masyarakat yang datang, apalagi mengingat Abang di bagian Banpung gitu. Bagaimana membagi waktunya? Jadi saya kan buat agendakan di situ 2 kali seminggu saya wajib masuk, malam Senin dan malam Kamis. Gitu. Tapi kalau udah jam kegiatan saya itu misalkan sore jam-jam 4 saya udah pulang kan, agak cepat pulangnya jam 5, saya ngajar tuh sore. Tapi kalau nggak dapat saya masuk malam di situ, habis maghrib sampai habis isya gitu. Berarti disempatkan lah waktu disempatkan itu, memang harus kita yang kontrol. Kalau nggak tahu kita kemajuan santri. Saya buatkan situ buku murojaah, buku setoran, buku kontrol kemajuan santri. Bahkan ustadz-ustadznya juga saya koordinir gimana santrinya supaya bisa mengikuti program yang saya buat. Gitu. Nah Bang, selama berdirinya rumah tahfiz Quran ini, Abang mengalami kendala apa saja sih? Mungkin tadi udah disebutkan juga ya, seperti tempat, dana dan yang lain itu ada apa lagi nggak Bang? Ya jelaslah, saya tempatnya itu orang tuh bersempit. Saya juga ingin sih membuat, kalau ada rezeki saya juga memindahkan kepada yang lebih bagus lagi ya. Kalau ada saya punya tanah, nanti saya ada rezeki saya beli tanah kosong kan, yang saya dirikan pelan-pelan lah supaya nanti mereka itu satu. Sekarang ini tuh terpisah di perumahan, terus nyewa saya perumahan ada beberapa kelang rumah gitu. Beberapa kelang rumah lagi tuh di Abang saya sewa. Itu kontrak
biaya sendiri juga berarti biaya ya? sendiri. Luar Nah, biasa. itu. Luar biasa. Masya Allah. Jadi, Kendala niat terus sekali, benar. terus juga saya kan butuh komputer benar, untuk anak-anak itu perlu juga Benar, diperkenalkan dengan teknologi kan. teknologi. Nah, terus ustadznya minta sama saya, Bang kalau bisa buatkan ini TV slide untuk belajar tahsin gitu. Saya Oh, buatkan jadi gitu. manual ya. Berarti selama Kalau ini dulu kan masih difokuskan manual gitu aja ya? Iya, manual pakai inilah, pakai papan Papan tulis, tulis, ya, gambar iya. mulut itu kan Iya, lambat kan. Kalau iya. saya punya apa TV flat itu pakai komputer kan lebih enak menjelaskan kan letaknya lidah itu ke pangkal gigi Iya, gitu benar-benar. kan. Itu penting gitu ya, Bang. Kan gitu. Mudah-mudahan setelah ini ada donatur-donatur nih Bang yang Amin, hadir ya Rabbal amin Alamin. ke rumah Komputer, tahfiz. TV, silahkan dapat menghubungi abang ini. Iya, Bantu ya benar. kan? Dapat menghubungi Bang Tabiul. Nah, Bang nih kami ada mendengar info nih Bang. Informasi nih, Bang. Katanya kemarin Abang nih terpilih untuk hadir nih menjadi kori di RCTI di acara Hafiz Indonesia nih 2023. Gimana sih Bang awalnya kok bisa terpilih nih? Masya Allah, Pencapaian luar biasa benar. loh, Bang. Langsung di stasiun TV televisi yang bergengsi. besar. Heeh. Allah. Dari mana gimana tuh Bang awal ceritanya? Gini, kebetulan kan waktu COVID kemarin itu anak saya yang pertama itu Hizbullah. Dia ikut datang ke rumah tahfiz. Saya ngontrol rumah tahfiz, dia ikut. Saya kan anak-anak itu kan saya belikan raket, bola badminton, saya belikan bola plastik gitu. Dilihatnya santri-santri itu ada main raket, main bola. Jadi ya Hizbullah tinggal di sini aja lah ya, biar menghafal seperti orang ini. Karena pun di sekolah itu belajarnya Zoom ya nggak maksimal gitu. Ya dalam hati saya, ya Allah, Engkau kabulkan doaku ya Allah, anakku mau dengan sendiri menghafal Quran. Gitu. Dengan keinginan sendiri ya bang. Iya. Jadi dalam 7 bulan dia di situ dapatlah dia 10 juz dia dapat di situ. Nggak, sekitar 7 sekitar bulan, 7 10 ya. juz. Anak yang pertama tuh tadi Hizbullah tuh. Iya, Hizbullah. Kalau anak saya yang nomor 2 itu nanti kalau Sabtu malam Minggu itu saya masukkan ke situ sama abangnya kan, makanya juga dia dapat menghafal Quran 2 juz gitu kan. Nah, jadi belajar dia di situ, matan jajari sama guru-guru tahsin itu. Nah, ada MTQ saya ikutkan. Buka musabakoh Syekh Ali Jabir saya ikutkan supaya dia mampu membacakan, melafazkan ayat suci Al-Quran itu dengan baik dan benar. Begitu juga dengan santri-santri yang lain gitu saya ikutkan. Jadi alhamdulillah koreksi-koreksi dari para ulama-ulama itu sama Hizbullah ini bisa diikuti. Bukalah itu, saya dapat link dari RCTI untuk ikut musabakoh, untuk ikut program Hafiz Indonesia. Saya daftarkan, ikutkan. Ternyata di situ mereka itu juga mengetes orang tua. Kok bisa anak ini seusia ini membaca yang bagus gitu kan. Nah, jadi orang RCTI itu langsung wawancara kepada saya kan. Kok bisa? Jadi saya bilang sama ustadz itu yang diutus oleh RCTI itu kan, juri-jurinya kan dari juri-juri nasional juga kan. Iya, benar. Korporat nasional. Ustadz, inilah Hizbullah ini pun bukan dari Hafiz Quran, dari rumah tahfiz ini saja, saya bilang. Dari kandungan juga sudah saya bacakan dari gini, saya rangsang dia kan. Nah, perut ibunya saya ngaji-ngajikan, anakku ini ayah gitu. Dengarkannya ayah membaca Quran. Nah, itulah saya buat pakai kertas karton itu ke perut ibunya kan gitu. Di usia 3 tahun Hizbullah ini sudah bisa membacakan yang saya bacakan dulu waktu dia di kandungan, pas main-main puzzle itu kan. Luar biasa. Itulah ternyata dikabulkan Allah, masuklah rumah tahfiz dengan secepat itu. Jadi bapak yang mengajarkannya, iya. Kalau gitu boleh kami tes bapak untuk ini kan. Jadi orang tuanya baca ikut Quran. dites juga ya. Dites, bapaknya juga Ternyata dites. sambil menjelang minum air. Dites. Tes lah, saya baca sambung ayat estafet kan. Semua bisa. Saya juga nggak nyangka itu bisa terpilih. Lalu terpilih kami dari ribuan peserta itu kan yang ngelamar kan, berangkatlah ke Jakarta. Sampai Jakarta diseleksi lagi. Berarti proses seleksinya tuh kita seleksi dulu di provinsi, baru dipanggil. Panggil ke Jakarta ya bang. Biasa, itu bukan suatu Kesehatannya yang juga mudah, dan ini juga. Al-Quran luar biasa. Itulah prosesnya. Jadi
waktu itu tahun 2022 ya, 2023 mereka itu minta saya langsung yang datang ke sana gitu. Berarti untuk tahun tampil di panggung Berarti RCTI. tahun ini abang tampil nih Tampil, di tampil. Hafiz Indonesia. Wah, Harus kita tonton ini, tonton, Kak. wajib kita nonton. Terus gimana sih perasaan abang nih bisa sampai ke RCTI sana Iya. menjadi seorang kori? Tapi penasaran loh, pengen dengerin nggak? Sebenarnya pengen denger sih suara merdu abang ini kan. Aduh. Boleh lah bang sedikit ya bang. Boleh ya bang? Biar kawan Humas di rumah juga denger nih suara merdu abang. Betul. Sebelum tayang Sebelum tanya kita denger duluan. boleh ya bang? Ya paling nggak berapa ayat Iya aja. bang Lain ya bang Lain. Untuk merubah atmosfer di podcast ini agar menjadi lebih kalem adem ya. adem. Boleh ya bang? Boleh. Boleh. Oke, Oke, studio Bang. senyap. Bang izin bisa di sini ya bang. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Masya Allah, langsung berubah ya atmosfernya ya Nop ya, langsung terasa dia. Masya Allah. Nah bang untuk dukungan nih bang dari pimpinan sendiri ke rumah tahfiz Quran ini gimana bang? Masya Allah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kombes Pol Irsan Sinuhaji, Kapolresta Deli Serdang yang telah banyak mendukung saya dalam kegiatan ini. Beliau juga pernah datang ke rumah tahfiz saya, dan saya juga pernah diundang bersama dengan anak saya ke ruangan beliau mensupport anak kita. Hizbullah harus jadi anak yang berhasil, membuat kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan Polri katanya. Dan sebenarnya Hizbullah itu udah termasuk banggaan provinsi Sumatera Utara loh. Harus bisa Hizbullah, harus semangat dibilang gitu. Dan juga Bapak Ihsan ini juga sering mensupport saya. Yakin sama Allah, insya Allah Allah akan mudahkan segala urusan beliau. Amin. Itu. Saya mendoakan kepada Pak Irsan, mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Saya bersama dengan santri selalu mendoakan Bapak sehat selalu bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan Bapak lancar dalam karir, cepat jadi jenderal. Amin. 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 Nah, Nop, kita juga dengar info nih, katanya sedang melalui seleksi sekolah ini ya bang. Mau Inspektur polisi. inspektur polisi untuk menjadi seorang perwira ya bang. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan tahun ini lulus ya, Amin, Bang. amin, amin. Doakan Bu Tika, Bu Nopri. Ya, mudah-mudahan dimudahkan jalan setelah ini menjadi seorang perwira ya, Iya, benar. memiliki, dan mudah-mudahan setelah itu rumah tahfiz ini juga semakin Makin dikenal berkembang dan masyarakat semakin ya. dikenal Iya. masyarakat. Saya juga Mudah-mudahan- ingin menunjukkan sama santri bahwasanya saya sering motivasi sama Iya, mereka, benar. saya supaya juga saya bisa ikut meningkat. Iya betul. Dan mudah-mudahan dari anak-anak hafiz nih bang, ada juga nih yang berminat untuk ikut bergabung nantinya di Jadi institusi anggota Polri. Polri. Iya, benar. Tentu suatu kebanggaan bang, seorang anggota Polri juga hafiz Quran. Kemarin kita udah undang Iya. salah seorang bintara remaja nih yang memang dihafiz Quran, dan mudah-mudahan nanti Semakin setelahnya banyak lagi betul. hafiz Quran yang menjadi anggota Polri. Memang mereka itu bahkan orang tuanya juga setelah melihat kita seorang anggota Polri buka rumah tahfiz, ya ternyata Polri ini luar biasa ya. Iya Betul. benar. Iya, Polri ini berbagai sumber saya bilang. Ada yang dari habis Quran, ada yang jalur prestasi olahraga, makanya di sini adalah kesempatan untuk berprestasi. Betul. Gitu. Ya mudah-mudahan ya Nop ya, karena semakin banyak juga yang dari hafiz Hafiz Quran, Quran, semakin jadi seimbang juga anggota Polri ini, jangan hanya dilihat dari sisi negatifnya Iya, saja. benar. Ya kan bang, ada banyak, ternyata kita ini sebenarnya banyak orang-orang yang menjadi inspiratif juga. Iya berprestasi Betul. ya. Betul.
Bang, kami mengucapkan mungkin sebelum kita tutup nih Bang podcast Iya. kali ini, apa sih Harapan. Bang harapan Abang untuk rumah tahfiz dan juga untuk mungkin rekan-rekan di institusi Polri ini Bang, boleh disampaikan nih Bang di kamera. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada ibu kandung saya Haja Nurmiah yang selalu mendoakan saya, dan juga kepada abang-abang kandung saya Nirmansah di sekolah Nizam, kakak saya Siti Aisyah, dan abang saya Edwarsa di BKN, dan kakak saya Siti Ruslaini, Mas Oden yang setia mendampingi suami sebagai ibu persit di Pomdam Banten, dan juga terima kasih kepada abang saya Kurniawan di hutan Tanjung Pura yang selalu mensupport saya untuk tetap semangat dalam mengikuti sekolah SIP. Begitu juga doa istri saya yang kuat. Saya mengucapkan terima kasih telah mendukung saya mendirikan rumah tahfiz, dan doa-doa di adik saya Anita Mulidia, dosen di Staira dan Winsu Medan, serta adik saya di Topik Kamil di Bang Sumut Asahan. Mudah-mudahan semuanya bisa meningkat dalam hal pekerjaan, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada sahabat-sahabatku TFTT Sumut Nusantara yang selalu mendoakan saya. Mudah-mudahan kalian semua selalu mendapat kelancaran dalam tugas. Saya juga banyak dapat support dari kalian semua supaya tetap istiqomah untuk mendirikan rumah tahfiz. Mudah-mudahan dengan support tersebut Allah memberikan balasan kebaikan kepada kalian semua. Itu aja saya rasa, Bu Pika, Bu Nopri. Bang, terima kasih untuk waktu karena sudah bersedia hadir bercerita dan tentang pengalamannya juga yang luar biasa. Kita juga doakan Sama-sama, mudah-mudahan Bang rumah Tika. tahfiz semakin berkembang, semakin dikenal oleh masyarakat ya Bang. dan Abang juga kami doakan sukses. Semoga lulus tahun ini, Amin. jadi perwira. Amin. Semoga Segera diberi kemudahan ya Bang, kelancaran. Betul. Oke kawan humas, sekian podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara hari ini. Saya Bribtu Nofri Nasution dan rekan saya Bribtu Afika Nasution beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan salam presisi.